Polda Metro Jaya menyebut pihaknya tengah menangani 6 laporan polisi LP terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seluruh laporan tersebut kini telah digabung dalam satu penanganan karena dianggap berkaitan dan merupakan bagian dari rangkaian peristiwa yang sama. Polda Metro menjelaskan bahwa laporan tersebut berasal dari berbagai wilayah di bawah yurisdiksi Polda Metro Jaya. Para terlapor apabila ada yang dilaporkan, orang-orang yang disebutkan oleh pelapor di LP juga dilakukan klarifikasi, diuji lagi faktanya, apakah ada match atau ketidaksesuaian, diuji lagi barang buktinya dan lain sebagainya. Nanti baru setelah itu dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Jadi ini masih tahap pendalaman di awal tadi, klarifikasi ya. Perkembangan terbaru, PMJ telah melakukan klarifikasi dan pengumpulan data dari pihak SMA Negeri 6 Surakarta dan Universitas Gadjah Mada UGM. Klarifikasi tersebut merupakan bagian dari proses pengumpulan dan uji fakta dalam tahap pendalaman, yaitu proses penyelidikan sebelum dilakukan gelar perkara. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kasus ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang dituding palsu ini sepertinya bagaikan sinetron yang tak berujung episodenya. Itu dia, kalau main bola, ini udah babak extra time, tambahan waktu lagi, begitu ya. Nggak beres-beres, kapan adu penaltinya, begitu ya. Nah, bagaimana redaksi TV One memandang dan menyikapi isu ini? Kita akan berbincang langsung dengan pemimpin redaksi TV One, Bapak Lalumara Satria Wangsa. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak Mara. Selamat pagi, Philip. Mohon maaf, Pak, kalau penampilan kita kayak begini nih, Pak. Selamat ulang tahun Kota Jakarta. Yang ke-498, betul sekali. Abad, ya. Harapannya apa mungkin, Pak, untuk Jakarta yang di umur yang baru ini, Pak? Jakarta yang selalu terus memperbaiki diri, semakin baik kepada layanan kepada masyarakat. Amin, begitu ya. Semakin baik. Tapi ini kayaknya ada kasus yang nggak baik-baik kayaknya. Yang bikin panas ya begitu, halayak pekan ini dan juga sudah berbulan-bulan. Betul sekali. Bagaimana redaksi melihat ini, Pak, kasus? Ya memang ini energi yang dikeluarkan soal ini sangat besar. Tapi yang terbaik adalah kalau memang kedua pihak adalah ya proses hukum. Karena keputusan hukum itu adalah keputusan yang bila inkrah itu kan final dan mengikat. Ya kita hormati saja prosesnya. Tapi yang menjadi masalah ini kan isu ini seperti tidak bertepi dan tidak berujung. Melebar kemana-mana yang menurut saya yang seperti bisa sampaikan tadi bahwa ini menghabiskan energi yang luar biasa besar. Sebetulnya yang paling baik adalah bagaimana UGM sebagai lembaga pendidikan tertua dan terbesar ini bersikap keluar. Kita redaksi menghormati bahwa sikap Pak Jokowi yang tidak juga mau menunjukkan, karena itu hak pribadi. Di sisi lain juga kita juga menghormati juga soal ada dari teman-teman Pak Roy Suryo dan kawan-kawan mempertanyakan itu. Ya baiknya apalagi sekarang sudah di Polda Metro Jaya, ya redaksi mendorong agar proses ini cepat selesai melalui proses hukum secara terbuka dan transparan. Gitu. Ya, Bang Mara, kita sendiri kan sebagai TV One ini, sebagai media senantiasa menghadirkan dua pihak nih untuk membahas terkait dengan isu ijazah ini. Kemudian berikutnya selalu saja ada fakta baru yang dimunculkan. Ada yang menyebut itu pansos, ada yang menyebut ini cari sensasi. Misalnya pernyataan Pak Kasmujo, kemudian mendatangi rumah Pak Kasmujo, kemudian ada istilah Universitas Pasar Pramuka. Bagaimana kita menyikapi hal ini, Pak? Ya redaksi mendorong agar masalah ini ya lewat paling baik itulah lewat proses hukum. Dan kita mendorong dan menyambut baik apa yang dilakukan oleh baik Polda Metro Jaya maupun Barreskrim Polri. Ya silakan proses ini dijalankan sesuai mekanismenya. Proses baik penyelidikan maupun penyidikan tentu kan ada mekanisme, ada tata kelola, ada tata tertibnya untuk hal ini. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mendorong itu juga UGM juga keluar. Sivitas akademika UGM juga harus keluar. Minimal kalau memang Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya secara terbuka, ya UGM lah yang secara proaktif untuk mendatangi Pak Jokowi.
langsung melihat ini bukti apakah itu diterbitkan, dicetak betul oleh UGM, sehingga isu yang melebar kemana-mana ini masuk soal percetakan di Pramuka itu Ya, kan betul. berakhir gitu. Karena ini betul-betul ya energi yang dikeluarkan untuk membahas ini terlalu panjang. Iya. Kita pun sebagai redaksi, sebagai media tidak bisa keluar juga dari masalah ini karena menyangkut Pak Jokowi, Ya. seorang tokoh presiden kita yang ke-7 sebelumnya. Kita tidak bisa juga tidak mendorong ini, tidak memberitakan ini supaya jelas Arahnya begitu ya Arahnya, Pak. Pak. Tapi kalau menarik juga Pak, bagaimana kemudian dari kasus ini masyarakat kita seolah terbelah dua. Apakah ini Ya. juga menunjukkan sisi politik yang tidak sehat dari kasus ini atau seperti apa Pak Mara? ya redaksi melihat bahwa ini masih juga soal residu sebetulnya, soal masa lalu. Saya menurut redaksi harusnya kita melihat ke depan. Ya. Ya oke lah soal masalah ini kita bahas dan meskipun tidak bertimbul dan tidak berujung, ya sudah nanti ujungnya nanti lewat proses hukum. Oleh karena itu kita dorong Polda Metro Jaya maupun Polri ya selesaikanlah dengan baik masalah ini. Betul. Agar baik Pak Jokowi maupun Pak Roy Suryo dan kawan-kawan itu juga sudah menerima dengan baik Ya. bahwa keputusan hukum final dan mengikat itu itulah yang jadi pegangannya. Apalagi- Meskipun kadang-kadang perlu nggak sih dibahas soal ini gitu. Nah, Kadang-kadang urgensinya kita- seperti Itu apa sih, kadang-kadang Bang? jadi pertanyaan Pak. Sementara kita lagi situasi ekonomi seperti ini, global seperti Betul. ini, ada perang ini kita terus berpaku berhari-hari membahas soal ini gitu. Jasa begitu. Jasa. Di ibarat kata kalau main bola nih Pak, Pak Jokowi ini seperti striker yang berposisi sebagai playmaker, bergerak ke kanan, bergerak ke kiri. Tetapi siapa yang kemudian akan menjadi striker untuk mencetak gol? Kalau dari kacamata redaksi, Pak Mara. Redaksi melihat bahwa Pak Jokowi pun saya yakin juga tidak nyaman soal ini. Betul. Ini kan soal private, soal Ya. pribadi. Kalau kita lihat bahwa proses ini kan panjang. Kalau lihat Pak Jokowi itu dari Solo, wali kota Solo pada saat itu kan diusung oleh PAN dan PKS. Apa iya PAN dan PKS tidak memeriksa juga? Apa iya KPUD pada saat di Solo juga tidak memeriksa Ya. soal kelengkapan administrasi? Habis itu pindah ke Jakarta. Apa iya KPUD Jakarta juga tidak memeriksa, memverifikasi soal ini? Apa iya juga KPU tidak melakukan hal ini juga melakukan verifikasi? Tapi ini memang jadi catatan kita bahwa sebaiknya nanti KPUD, KPU untuk melakukan verifikasi, mencek langsung ke lembaga perguruan tinggi agar tidak terjadi apa yang terjadi saat ini. Gitu. Betul sekali. Bang Mara, selain UGM yang seharusnya tampil untuk memberikan klarifikasi terhadap gugatan-gugatan yang ada, apakah seperti KPU tadi ini juga perlu untuk memberikan klarifikasi? Ya perlu juga KPU maupun partai politik yang mengusung Pak Jokowi ya perlu juga menjelaskan hal ini gitu. Karena kan mereka juga terlibat dulu melakukan verifikasi pasti pada saat suatu timnya untuk melakukan penyusunan data untuk berkas-berkas itu kan melihat semua. Ya. Iya. Yang cukup menarik juga kasus ini dari pihak Roy Suryo CS juga meminta agar kasus ini diusut secara transparansi. Juga redaksi pastinya mendorong dong pihak Iya, iya Pak. Dan redaksi melihat bahwa Polda Metro Jaya maupun Polri kan melaksanakan tugasnya sesuai tata tertibnya, sesuai aturannya. Gitu. Tidak mungkinlah Polda Metro Jaya maupun Polri itu tidak melaksanakan sesuai tata laksana pemeriksaan ataupun penyelidikannya. Gitu. Iya. Baik, kalau menanggapi terkait dengan hal ini ada motif politik di baliknya, seperti apa redaksi melihatnya? Redaksi ya pertanyaannya adalah apakah Pak Roy Suryo dan kawan-kawan ini ingin melihat ijazah aslinya atau hal yang lain. Tapi hal yang lain, motif yang lain kan yang tahu kan Pak Roy Suryo dan kawan-kawan motifnya apa. Mengingat Pak Roy Suryo ini kan juga adalah orang yang mengendorse Pak Jokowi pada awalnya. Iya. Yang endorsement SMK itu ya Pak Roy Suryo. Kalau ditanya lagi Bu Tifa adalah salah satu pendukung Pak Jokowi juga pada saat 2014. Jadi ini kan orang-orang yang memang sebetulnya tahu juga Pak Jokowi. Tapi saya nggak tahu soal respon. Tapi kedua orang ini, Pak Roy Suryo jelas dia yang membawa Pak Jokowi ke Jakarta, SMK-nya. Gitu. Tapi kalau dengan kasus yang berlarut-larut seperti apa Pak? Ini Ya memang tidak, kalau reaksi melihat memang tidak ada manfaatnya, tapi kita bilang tidak ada manfaatnya, tapi ini kan menyangkut juga hak untuk orang berekspresi, untuk bertanya kan. Ya gitu. Jadi, Ya mungkin kita juga ingin mencerahkan begitu ya. ya paling baiknya adalah memang lewat proses hukum. Bahwa ini akan panjang, ya itu harus kita jalani. resiko Tapi begitu ya Pak ya? bila ingin
cepat, ya memang UGM harus bersikap. Gimana? Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya, oke. Kita hormati karena itu hak pribadi. Betul. Tapi UGM sebagai lembaga perguruan tinggi yang terbesar dan tertua, ya baik juga karena kalau ini berlarut-larut kan ini akan menegasikan ini soal nama baik. Baik juga bila UGM juga mendatangi Pak Jokowi untuk melihat langsung. Baik. Harapannya mungkin Pak Mara dari kasus ini dan juga para pemirsa yang tentunya juga mengkonsumsi informasi terkait kasus Pak Jokowi. Iya, Iya, setiap redaksi harinya. berharap cepat selesai. Oke. Karena masalah-masalah yang lebih genting itu seperti soal ekonomi, soal kesempatan kerja, soal geopolitik yang akan mengganggu juga kepada kita, itu kan lebih penting juga ketimbang kita membahas ini. Tapi kita bilang tidak penting juga, tapi ini kan juga ada hak juga untuk mereka memperoleh kepastian soal ini. Betul Oke. sekali. Dan Baik. tentunya kita berharap ya jalur hukum yang ditempuh oleh Roy Suryo CS juga menjadi pilihan terbaik, tapi juga kalau bisa jangan terlalu berlarut-larut begitu Iya, ya. proses hukumnya kita Iya, tunggu karena ya. ini terlalu lama, karena menjadi konsumsi, publik pun juga jadi bertanya-tanya, jadi terpecah supaya ini yang benar yang mana, asli atau palsu, kan begitu. Dia selesailah polarisasi ini diselesaikan lewat sebuah keputusan dan ini memang penentunya di UGM. Oke. Penentunya, Penentu di UGM. pemain Mudah-mudahan kunci, UGM gitu ya. bisa kunci. segera mengambil Kalau soal sikap, kuliah ya. kan masih kuliah ya, tinggal dilihat aja gitu. Baik. Oke. Terima kasih Pak Mara. Makasih. Oh ya, mungkin terakhir Pak. Pantun. Kalau pantun saya udah siapin, tapi paling Buah tidak- manggis, buah kesemek. Cakep. Lanjut. Aduh, saya pusing nih, buah manggis, buah Ditembak manggis. loh. Terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini Pak Mara. Satu lagi Pak, tadi Pak Mara sudah mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota Jakarta. Jangan lupa Pak, kemarin Pak Jokowi juga ulang tahun. Mungkin ada harapannya. Selamat ulang Pak Jokowi, selamat ulang tahun Pak Ya. Jokowi. Semoga sehat, cepat panjang umur dan menikmati hidup setelah selesai. Oke, Oke. Aura Kasih nyanyi lagu bangsa. Cakep. Terima kasih Pak Lalu Mara Satria Wangsa untuk Terima waktunya kasih. pada pagi hari ini. Philip nggak ada matinya pantun. Spesial hari ulang tahun Jakarta Pak. Jadi kita kasih pantun terus. Baik, terima kasih Terima Pak Mara kasih. untuk waktunya pada pagi hari ini. Sama-sama. Apa kata Dan redaksi ya tadi ya Adi Kumala kita sudah mendengarkan. Tapi di segmen selanjutnya ternyata kita masih akan membahas ternyata ada fakta baru kembali mencuat soal jejak akademik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Sesaat lagi.